Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menggunakan aplikasi Guru Doc ini. Di sini saya akan membahas hal-hal yang sering ditanyakan ketika menggunakan aplikasi ini, terutama untuk pengguna baru. Nah, yang pertama masalah download. Nah, untuk download itu, ketika mengklik linknya kan akan dialihkan ke halaman ini. Cukup klik download di sini atau di sini boleh ya, klik download. Nanti setelah itu akan loading seperti ini, kemudian akan dialihkan ke sini. Nah, setelah dialihkan ke sini cukup klik tetap download ya. Setelah itu maka otomatis akan mendownload aplikasi tersebut. Nah, sini saya batalkan aja karena saya sudah mendownloadnya. Nah, hasil download nanti akan ada di sini ya. Ya, kita install, tapi di sini karena saya ada versi yang kemarin ya, yang lama, maka saya uninstall dulu ya. Saya uninstall dari di sini saya uninstall ya, di sini di uninstall, next, finish. Nah, setelah itu kita kembali lagi, kita tinggal install, tinggal klik dari 2 kali ya, lalu next, kemudian yes ya, install. Nah, setelah terinstall ya, tinggal klik finish. Nah, kalau misalnya dia minta ini lisensi, tinggal masukkan saja lisensi yang kemarin ya, yang ini, tulis nama, kemudian ketikkan lisensi. Nah, setelah itu akan masuk kembali ke halaman aplikasi ini. Nah, di sini ada penambahan fitur, yaitu kemarin ada yang meminta bagaimana caranya kita membuat RPP persis seperti yang kita inginkan. Contohnya, di sini kan ada RPP ya, RPP misalnya dari internet ataupun dari teman ya, ataupun dari kepala sekolah yang ingin bentuknya seperti itu. Contohnya, maka dengan aplikasi ini nanti bisa meniru contoh dari dokumen ini ya. Nah, ini untuk versi yang 101 ya. Nah, di sini ya, misalnya kepala sekolah ingin RPM-nya seperti ini ya. Nah, tapi kan kalau kita manual harus pakai form dan sebagainya pun ribet ya kan. Kita pengennya nyediainnya cuma capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran dan mata pelajaran serta topik ya. Nah, ingin seperti ini misalnya capseknya ya, dengan aplikasi ini Bapak Ibu tinggal upload aja ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu ya yang sering ditanyain. Pertama masalah ini, pengaturan ini. Nah, pengaturan ini kan saya bilang yang belum tahu tinggal lihat di part 1 ya. Nah, di bagian ini kan tinggal copy API yang sudah dibuat di Gemini, kemudian klik simpan pengaturan ya. Kalau ada error berarti di sini tinggal di asisten guru ini tinggal timpa lagi yang tadi, maksudnya yang tadi ditempel di sini, simpan. Nah, kemudian masalah kop surat juga. Nah, kop surat itu kok nggak ada kop suratnya, tinggal ke sini ke profil sekolah, Bapak Ibu upload logo sekolah, logo sekolahnya, logo Pemda, diupload dulu. Kalau nggak diupload dulu ya bagaimana ada kop suratnya ya. Diupload dulu logo Pemda, disediakan ya, kalau bisa yang HD gambarnya, yang ukuran 1024 atau 512 pixel. Nah, kemudian logo sekolahnya diupload. Nah, kalau belum diupload ya nggak muncul ya. Diupload dulu logo sekolah, kemudian instansinya ya, kemudian nama sekolah, alamat, kemudian NPSN, NSS, telepon, email, kepala sekolah, NIM kepala sekolah, kotanya ya. Setelah itu simpan. Setelah disimpan, klik back dulu, klik kembali, baru masuk lagi, nanti baru muncul di sini nih kop dokumen. Biar nanti ketika generate administrasi sekolah otomatis ada kop suratnya. Nah, kemudian di sini ada fitur baru yaitu Gemini.
ya kita menggunakan Gemini API. Caranya seperti ini. Bapak Ibu mohon diperhatikan biar mengerti ya. Insya Allah ini enggak ribet kok ya. Yang penting Bapak Ibu ingin atau bisa ini. Ya kita klik Gemini API itu. Nah nanti akan masuk ke sini nih Google Gemini API. Tinggal diklik ya. Ya insya Allah nggak ribet kok Google Gemini API. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu klik yang ini Google Gemini API. Nah di sini nanti saya sudah sediakan nih untuk ngetesnya ya. Jadi biar tahu nih punya Bapak Ibu bekerja nggak API-nya. Tapi kita bikin dulu. Di sini nanti muncul ya. Nah setelah pada tampilan ini Bapak Ibu klik yang ini nih, Get Started ya. Get Started diklik ya. Nah aku klik Create APK yang ini ya, pojok kanan atas. Nah di sini kita buat project baru ya. Nah di sini kan nggak bisa tuh ya, import project. Nah Gemini API import. Nah setelah sudah, nah project import successfully ya, tinggal dipilih yang tadi di import Gemini API, kemudian create case. Nah kemudian di sini kita copy, kita tes di sini nih, harus koneksinya harus hijau. Nah ini koneksi berhasil, berarti bisa dipakai. Nah kalau sudah, kita ke aplikasi ini, kita tinggal copy. Nah ini ya, kalau untuk fitur yang tadi, fitur yang ini ya, generator API ini harus pakai Gemini API. Kenapa? Karena biar dapat dokumen yang panjang, yang lebih lengkap ya. Nah tapi kalau yang lainnya ini pakai Grok ya. Yang nggak tahu Grok itu apa, lihat di part 1 ya. Hari simpan. Nah harus hijau di sini. Nah pengaturan disimpan, koneksi berhasil. Nah ini kita yang gunakan, kita Gemini. Nah untuk ini, untuk Gemini API, dia hanya bekerja di sini, kemudian di ini ya, buat RPP dari dokumen referensi. Nah di sini kita langsung ke sini ya, buat RPP dan dokumen referensi. Nah misalnya kepala sekolah Bapak Ibu ingin formatnya seperti ini, misalnya seperti dokumen yang dia berikan. Misalnya saya ingin RPP-nya seperti ini misalnya ya. Seperti ini. Nah Bapak Ibu tinggal upload aja. Nah ini kan kalau Bapak Ibu bikin merubah manual kan ribet ya, membuang banyak waktu ya kan. Apalagi walaupun bikin manual pakai AI pun, pakai ChatGPT ya kan, Gemini juga formnya harus panjang, harus tepat. Nah untuk pakai aplikasi ini nggak perlu ribet-ribet, cukup sediain mata pelajaran ya kan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, udah cukup ya. Nah di ini tinggal dokumen ini, kita tinggal pilih file, cari file dokumen yang diminta. Misalnya capseknya pengennya seperti itu modelnya ya kan, urutannya ya, tinggal di paste, di pilih yang tadi dokumennya nih. Nah ini panjang nih dokumennya. Nah lihat tuh, ada 22.000, nah 22.048 karakter. Jadi kenapa harus pakai Gemini? Karena Gemini API itu memberikan token yang banyak ya kan, jadi bisa kita untuk meniru dari dokumen ya. Lanjutkan. Kemudian mata pelajaran. Nah tadi kan matematik, sekarang saya ke coding ya kan, jauh banget tuh dari matematik ke coding kan.
Nah, ini dia, ya kan, mata pelajaran coding dan kecerdasan, ya kan. Kemudian topiknya itu literasi dan etika kecerdasan artifisial. Nah, ini untuk kelas 5 ya, karena di kelas 5 itu udah ada KKA ya. Nah, capaian pembelajarannya ini ya, sudah ada. Saya ambil dari Kemendikbudrismen ya, dari buku Kemendikbudrismen ini ya. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, ini. Nah, setelah sudah, nah ini Gemininya nih, versi Gemininya ya. Jadi API tadi itu ada versi Gemininya ini. Nah, yang ini aja ya. Nah, proses mengekstrak dokumen, kemudian menganalisis struktur dokumen ya yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, semakin panjang dokumen yang Bapak Ibu sertakan di sini, maka akan semakin lama proses generate-nya. Tapi saya sarankan jangan terlalu panjang, karena menggunakan AI itu, apalagi kita menggunakan yang gratisan API-nya, ya kan, maka akan dibatasi sebuah token, ya. Jadi panjang karakternya itu, jumlah karakternya itu dibatasi, ya. Berbayar pun dibatasi, ya hanya lebih banyak. Nah, di sini kita tunggu sampai proses membuat dokumen selesai. Nah, jadi intinya yang perlu Bapak Ibu siapkan ketika ingin membuat RPP yang sesuai permintaan, ya kan, maka cukup upload dulu dokumen contoh, ya. Filenya wajib dalam format Word. Kemudian Bapak Ibu siapkan mata pelajaran, topiknya. Nah, cukup ini aja sih ya untuk capaian tujuan. Ini opsional, cuman saya sarankan disertakan biar sesuai dengan apa yang ingin Ibu ajarkan. Nah, di sini sudah selesai ya, kualitas 100%, hampir mirip ya, mirip. Kekurangan hanya nih ya, tadi nggak ada pendahuluan, nggak ada penulis sepertinya di dokumen sebelumnya. Nah, ini sudah terjadi, ini sudah tergenerate ya, bisa diedit ya. Mungkin ada yang kurang sesuai atau ingin diberikan spasi ya, biar ya diedit ya, silahkan. Ada yang ingin dihapus silahkan ya, ada yang ditambahkan silahkan. Kemudian setelah itu ya diedit sesuai Bapak Ibu ya, diedit. Nah ya, kemudian di sini kan panjang ya, silakan di scroll sampai bawah ya. Nah, ini udah lengkap banget ini ya, udah sesuai dengan di sekolah-sekolah ya. Nah, cukup ya kan, nama ya kan. Nah, terus ini mau diedit silakan, silakan ya kan. Terus ya kan sampai wah, ini udah mirip banget pokoknya sama yang aslinya yang sebelumnya ya. Nah, kemudian di save PDF ya kan, atau di save Word ya. Nah, ini oke, atau di save Word ya. Ini ya, save PDF. Nah, ini udah panjang banget ya. Oke, lagi ya. Nah, untuk di sini bagian ini ya, prosem kan ini Word, tadi kita simpan Word ya, Word. Kita cancel aja, kita nggak gini. TP-nya ini jangan lupa ya, di sini dipilih dulu pelajarannya. Kalau nggak dipilih ya bingung nih, misal contoh TP. Nah, kita send, dia bingung nanti ini.
Nah, buat ini pasti AI-nya nanya nih, untuk menyusun tujuan pembelajaran efektif perlu mempertimbangkan capaian pembelajaran, kemudian dimensi profesional diinginkan, dan untuk kelas 12 nih, ya kan mata pelajarannya apa? Dipilih dulu mata pelajarannya. Misalnya kimia, ya baru dia nih bisa ngasih contoh. Tadi kan dia kita contoh TP. Nah, baru akan sesuai dengan mata pelajarannya nih. So, berikut adalah contoh tujuan pelajaran kelas kimia. So, dia udah tahu. Jadi AI-nya ini sebagai asisten Bapak Ibu, ya. Mata tinggal dipilih ibu ngajar apa. Ya, CP-nya lihat CP-nya. Nah, ini CP-nya diambil dari Basecamp ya. Jadi nanti kalau ingin ada fitur CP-nya sesuai yang ibu tulis, tapi biasanya CP itu dari Basecamp ya. Jadi ibu kan nggak boleh merubah CP. Yang boleh itu merubah tujuan pembelajaran, bukan CP. CP itu setahu saya nggak boleh dirubah ya. Nah, ini udah sesuai ya. Nih buang soal ya kan. Bang soal ini ada ibu ingin buat soal ya kan. Tuh. Ada banyak ya kan. Kemudian level kognitifnya loads ya kan, mods atau hots ya. Nah, jadi Bapak Ibu explore aja ya. Kalau saya explore semuanya ini bisa sejam gini ya. Terlalu banyak ya. Nah, kemudian ya diingat kembali ya untuk kenapa nggak ada kop surat? Jadi dia upload dulu logonya, dia upload logo sekolah ya kan, informasi. Terus simpan, setelah disimpan langsung back dulu, kembali dulu, baru balik lagi. Nah, otomatis langsung muncul kop surat di sini ya. Kemudian masalah saya kena rate limit ya kan, rate limit nggak bisa generate, jadi ibu buat lagi API yang baru pakai akun email lain ya kan. Nah, di sini paste lagi, paste di sini cukup sekali aja, nggak usah berkali-kali, cukup sekali paste di sini API-nya ya kan, ya Grok kemudian API Gemini ya. Untuk aplikasi ini menggunakan Grok globalnya ya, Gemini itu kita hanya gunakan di iAssistant sama di meniru dokumen referensi ya. Seperti tadi misalnya situasinya kepala sekolah pengennya seperti ini RPP-nya, ya Bapak Ibu nggak usah pusing, tinggal ya ibu kepala sekolah menghasilkan dokumen Word-nya ya kan, Bapak Ibu tinggal taruh di sini Word-nya ya kan, contoh dari kepala sekolah, kemudian tinggal Bapak Ibu isi, Bapak Ibu ngajar apa, mata pelajarannya, topiknya, capaiannya, ya langsung semua selesai. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.